So the earth must shake. Assalamualaikum. Quentin Tarantino pernah bilang, industri film Hollywood makin kemari kualitasnya makin menurun. Lalap, apa-apa harus remake, franchise, sequel, spin-off. Dan gara-gara semua itu, originalitas dan ceritanya makin lemah. Persis banget. Mufasa, salah satu bukti mulut si Baginda itu betul. Mufasa The Lion King, jelas keren secara visual. Tapi masa iya, kita cuma butuh CGI canggih doang. Berarti kita nggak butuh gitu cerita yang bagus. Gitu. Singa sih boleh fotorealistik. Nah ceritanya kosong. Astagfirullah. Why are you following us? I was hoping to find my pride. My name is Mufasa. Mufasa The Lion King mengisahkan asal-usul Mufasa, raja legendaris dari Pride Lands. Cerita dimulai dengan Mufasa muda yang terpisah dari orang tuanya dan bertemu dengan Taka yang kelak bakal jadi Scar, anak raja singa lainnya. Nah, Mufasa dan Taka jadi teman nih. Tapi persaingan dan konflik muncul seiring waktu berjalan. Terutama setelah Mufasa membunuh anak Kiros, singa jahat yang mengancam tanah mereka. Nah, keduanya melarikan diri dan mencari tempat yang lebih aman. Sementara ketegangan antara mereka pun makin berkembang tuh. Nah, Mufasa akhirnya menjadi pemimpin yang bijaksana, sementara Taka yang iri mulai merencanakan pengkhianatan. So, film ini mengeksplorasi perjalanan Mufasa menjadi raja dan hubungan rumitnya dengan saudaranya yang akhirnya menjadi Scar. Emosi yang kayak cuma nempel di permukaan. Meskipun ada usaha lah buat bikin ini ngerasa apa yang Mufasa rasain. Sayangnya emosi di film ini kayak kurang nyampe. Teknologi fotorealistik bikin hewan-hewan ini kelihatan keren banget, hidup banget. Kalau kalian bilang ini mirip Net Geo, ya nggak salah, emang seperti itu yang terlihat. Tapi ini malah bikin ekspresi mereka terasa kurang hidup. Karena terlalu realistis, jadi akhirnya ekspresi teatrikal yang seharusnya bisa kita tangkap sebagai pertunjukan layar lebar, ya ini tidak bisa kita rasakan. Akibatnya, momen-momen emosional yang penting malah jadi kayak datar dan nggak terlalu kena. Kalau dibandingin sama animasi klasik, ini jauh banget deh. Better animasi klasiknya. Dan dibandingin sama live action The Lion King gimana? Ya 50-50 sih. Kemudian soal aksi yang bikin mengantuk. Ya, kita berharap ada aksi yang lebih seru, apalagi dengan semua teknologi canggih yang dipakai. Tapi malah berasa jadi hambar. Misalnya pas Mufasa dan Taka harus lari, mereka berkelahi, rasanya kayak nggak ada ketegangan sama sekali. Semua gerakan jadi terasa aman, nggak ada bahaya yang benar-benar kerasa. Bahkan dengan semua kamera dinamis yang dipakai, tetap aja nggak ada sensasi kayak gitu. Next, soal Scar jadi karakter yang kurang greget. Kalau kalian berharap Taka bisa punya pesona licik seperti Scar di The Lion King dulu, siap-siap kecewa aja. Taka di sini tuh ya cuma sosok yang bisa diprediksi, nggak ada kesan ambigunya, nggak ada permainan kata-kata yang cerdas. Dan di sini tuh dia sosoknya kurang menarik aja. Karakter pengkhianat yang satu ini malah terkesan lebih lemah dan nggak punya kekuatan jahat yang menonjol. Ya kita tahu filmnya tentang Mufasa, tapi kan tetap di sini tuh ada konflik antara Mufasa dengan Taka. Harusnya karakter Taka jauh lebih kuat dong. Kemudian pesan yang terasa berat dan rada garing. Film ini ngasih banyak banget pesan soal kekuasaan lah, takdir lah, kepemimpinan lah, ya you know lah kayak mana film The Lion King. Tapi semua itu terasa kayak dipaksain. Nggak ada nuansa halus yang bikin kita nyantol gitu sama ceritanya. Alih-alih bikin kita mikir dan ngerasa film ini malah ngasih kesan, loh, terlalu literal lah dan nggak berhasil ngena ke hati penontonnya. Jadi ya nggak ada yang baru dan mendalam. Ya gitu-gitu aja sih. Sesuai dengan apa yang ku highlight di awal tadi, soal visualnya yang jelas memanjakan mata, bikin melongo. Mufasa The Lion King berhasil menyajikan visual yang bikin mata kita itu nggak bisa berhenti melototin layar. Gambar singa dan hewan-hewan lainnya kelihatan super real. Mulai dari bulu-bulunya yang jelas banget, sampai ekspresi wajah yang hampir mirip sama binatang asli kehidupan nyata. Ya, itu yang jadi kekurangan. Karena terlalu real tadi, akhirnya ekspresi yang teatrikal banget untuk kebutuhan sinema itu tidak bisa kita dapatkan. Jadi agak kaku lah. Nah, kalau kalian suka film dengan efek canggih, film ini pasti ngasih pengalaman visual yang nggak bakal bisa bikin kalian kecewa. Nggak, dan harus kalian tonton.
Walaupun gak semua orang bakal ngerasain keterhubungannya sama film ini, tapi filmnya masih tetap kok punya usaha buat nyampein ceritanya yang emosional. Perjalanan Mufasa dari singa yatim yang berjuang hidup sampai akhirnya jadi pemimpin yang bijaksana, bisa sih bikin kalian sedikit ngerasa perasaan singa ini. Walaupun kadang terasa datar, ada beberapa momen yang cukup mendalam, terutama saat Mufasa harus berjuang buat orang-orang yang dia sayang. And last but not least adalah karakter yang punya potensi, tapi ya gitulah. Mufasa dan Taka punya potensi loh buat jadi karakter yang lebih dalam lagi dari apa yang sudah ditawarkan di film ini. Mufasa yang dari kecil harus survive di dunia yang keras, akhirnya belajar jadi pemimpin. Si Taka yang penuh dengan konflik batin juga bisa jadi karakter yang lebih menarik. Tapi itu sayang kali, film ini nggak berhasil banget mengeksplorasi sisi gelap dan misterius dari Taka yang kelak bakal jadi Scar. Jadi ya gitu deh, cuma ada potensi aja yang belum kepake maksimal. Kesimpulannya gimana? Mufasa The Lion King memang punya animasi yang kece dan visual yang luar biasa keren. Tapi sayang banget, cerita dan emosinya nggak bisa mengikuti. Kalau kalian berharap film ini bisa ngasih pendalaman yang sama seperti cerita aslinya, bisa jadi kalian bakal kecewa. Dengan cerita yang datar, humornya juga nggak pas, ya lucu nggak lucu gitu lah. Film ini seharusnya bisa lah lebih dari sekedar tampilan visual yang keren doang, bisa lebih dari itu. Jadi intinya kalau kalian nyari film dengan vibe yang kuat, kayaknya Mufasa bukan pilihan yang tepat deh. Gimana kalian setuju dengan reviewnya? Kalau setuju like dong videonya, kalau nggak setuju dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar, siapa tahu kita punya pendapat yang berbeda mengenai film Mufasa The Lion King ini, atau mungkin film-film lainnya yang akan aku review. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar bisa dapat silver play button minimal gitu ya. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan kalian yang sudah bertahan sejauh ini dukung Kawan Review. Terima kasih, kalian luar biasa, hebat. Thank you, I love you Paul. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.